Dulu kalau kita dengar ke orang bilang, "Oh negatif itu nggak bagus." Tapi justru sekarang kalau dibilang, kata positif, kalau dengar kata positif, wah itu hal yang mengerikan. Makanya Mengerikan ya. jangan, ya kan? Ya ya Tapi bagi orang pacaran juga begitu dengar kata positif ngeri juga, Bro. iya iya. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel Susu Darat. Yo Mame. Wih, Luar biasa semangatnya Pak Lito nih. Iya. Padahal baru SMP loh. Baru SMP. Oke, welcome ya. Jadi kita kali ini akan ngebahas tentang dunia terbalik. Luar biasa. Dunia sudah terbalik ya. Kemarin video kita apa aja sih? Udah pada ngeliatin belum? Kemarin yang paling homeschooling, lo orang kalau yang homeschooling, lo belajar, lo cek di sebelumnya, di video sebelumnya. Mau ngebahas tentang cerita suami, curhatan para suami, kayak di sebelumnya juga, lihat aja dah. Asik loh, jangan lupa bro, sis, subscribe, like. Udah ribuan orang yang ngelihat, tapi nggak ngeklik. Iya, tapi emang gue lihat juga tuh itu ya, ada beberapa yang nggak subscribe, nggak ini juga nggak nge-like, tapi ya dia nonton. Iya. Kelihatan kan? Mungkin dia nggak tahu caranya. Nggak mungkin dia nggak tahu caranya. Iya, kasih tahu caranya. Oh. Yang ada gambar-gambar klik gini loh gitu. Oh, gitu ya. Di klik gitu. Oke. Jadi gimana Di? Kita ngebahasnya dunia sudah terbalik. Apa nih opininya? Ya, apa ya? Ini sebenarnya sih gua nemuin broadcast WhatsApp lah ya. Oh, oke. Broadcast WhatsApp, dan ketika gua baca, ini menarik juga ya secara keadaan yang sudah terjadi sekarang tuh menarik juga. Dunia sudah terbalik katanya. Yeah. Kalau dulu kan dunia itu bundar. Nah, ini lebih menarik lagi nih. Terbalik katanya, Bro. Terbalik. Boleh juga. Boleh juga ya. Oke. Nih, jadi bilang gini Tor nih. Ini Tor ya. Dulu kalau rajin ke gereja namanya orang saleh, ya kan? Ya kan? Sekarang orang mau pergi ke gereja dianggap salah. Dulu saleh, sekarang salah. Iya, gitu ya. Nah, ini menurutku, Bro. Iya. Itu juga ya. Iya kan? Jadi dulu itu orang dianggap saleh kalau ke gereja. Kalau sekarang dianggap salah. Salah. Kan kemarin baru keluar juga tuh di berita tuh. Ada beberapa gereja sudah buka, tapi katanya terpapar dan tutup lagi. Waduh. Langsung deh tuh orang yang awalnya bilang bisa ke gereja dulu, langsung deh tuh. Makanya jangan ke gereja dulu. Jadi salah orang-orang gitu kan. Berarti memang kesalehan itu di saat ini menjadi suatu kesalahan. Oh, ini apa ini? Bukan. Tapi jadi memang konsepnya gitu ya. Tapi ini benar, dunia udah terbalik ya. Kalau dulu kita nggak gereja itu emang kelihatannya ini ya. Tapi kalau kita ke gereja kita jadi orang saleh. Kalau sekarang salah ya karena apa? Karena memang kita sedang menghadapi dunia yang lagi kritis. Luar biasa. Ya jelas. Berarti Bapak mendukung bahwa pergi ke gereja sekarang adalah salah. Ya untuk saat lihat ini. Lihat mata saya. Salah bos. Salah. Karena memang kita sedang menemukan suatu klaster baru bahwa tempat-tempat ibadah itu bisa sebagai pemicu penyebaran. Maka salah. Ganti jadinya ke online aja gerejanya. Oh, tapi gini, esensinya yang mau gue tahu nih esensinya, Bro. Okay, kemarin gue lihat juga di sosial media ada gambar, Bro. Ada gambar. Ada 2 gambar. Gambar yang paling atas itu gambar orang-orang lagi duduk dalam sebuah pesawat. Oke. Gambar yang di bawah
adalah gambar gereja yang kosong. Nah, esensinya ini bagaimana? Kenapa kalau orang sekarang pesawat sudah boleh terbang, mall sekarang sudah buka, orang bersuka-cita bisa ke mall lagi, tapi giliran ngomongin kita ke gereja, oh jangan dulu. Nah itu gimana? Ya mungkin Bro Alden kali, yang dari jauh sana di pulau sana kan jauh dari mall tuh, dia tuh menanggapinya gimana gitu. Ya memang kalau gua ini juga rada fenomenal ya. Ada orang yang bilang, untuk apa jadi iman lo gitu kan? Untuk apa iman lo? Sementara untuk ke rumah Tuhan aja lo takut kayak gitu. Tapi dari sisi medis kan lo nggak bicara iman, lo bicara sains, penyebaran virus begini gitu. Sementara jadi benar-benar bertentangan. Tapi kalau gue pribadi sih follow sains saja gitu loh, karena kan memang ke gereja itu kan kita kalau menurut gue ya, kita tidak ke utamanya itu bukan fisiknya gitu kan, tapi perbaktiannya itu sendiri yang dibilang sama si Bro Linton bahwa sudah pindah. Betul. Jadi gue follow aja, no problem, antara mau di gereja kah, mau di ini kah gitu loh. Memang kalau yang dibilang si Linton itu atau yang ditanya sama si Bro Andi itu perlu menjadi concern juga. Lu kalau misalnya ke pesawat atau gini deh, sekarang kan udah mulai nggak WFH lagi kan, udah mulai masuk kantor. Iya. Nah segala macam atribut dan semuanya itu lu berani. Yes, itu dia maksud gua. Ke mall dengan protokol kesehatan boleh, di pesawat dengan protokol kesehatan boleh. Kalau ke mall lah istilahnya, ke pasar lah, itu kan gimana situasi istilahnya. Ya lo kalau nggak ke pasar lo nggak makan istilahnya. Apakah firman Tuhan lebih ringan daripada suatu makanan? Firman Tuhan berat juga kan, makan rohani juga. Tapi konteks... Rasa sih sementara ini yang bisa menjawab sih hanya saudara Coki aja. Silakan. Tapi ya, gini, misalnya kalau dari gua, mungkin nggak bisa disamain juga ya, ke mall sama ke gereja. Kenapa ke mall kok berani, ke gereja nggak berani? Sekarang gini, ke mall emang lo kenal semua orang yang di mall? Mungkin nggak lo berinteraksi di mall? Nggak juga kan. Kalau di gereja, nggak mungkin lo nggak ngobrol sama orang yang di luar dari rumah lo. Karena di gereja itu rata-rata kayak satu komunitas ya. Iya, lo pasti akan kebawa ngobrol sama orang yang bukan satu rumah lo, karena sudah lama nggak ketemu. Jadi mau protokolnya yakin akan ngobrol lebih dari 1,5 meter, nggak mungkin. Yakin semuanya taat protokol, pakai masker sambil ngomong, kan nggak juga. Tapi kalau di mall kan, emang lo kenal semua di mall, lo akan berinteraksi, ngobrol, enggak, saling menjaga. Itu kalau menurut gua. Artinya kita lebih bagus ke mall itu nggak masalah daripada kita ke gereja. Enggak juga. Enggak, gereja tuh juga kemarin pakai protokol kesehatan, no problem gitu, langsung pulang, nggak ada interaksi. Artinya, tapi pandangan orang sekarang terhadap orang-orang yang ingin pergi ke gereja, membuka gereja dengan cepat itu, orang udah menganggapnya wah salah nih, ini salah nih, udah nggak bener nih, kenapa harus terburu-buru? Ya makanya makanya kita perbaiki. Memang kalau dulu kan memang inilah fenomena saat ini. Kalau dulu kalau rajin ke gereja namanya orang salah, tapi kalau sekarang orang saleh. Oh saleh, maklum. Sekarang salah. Dianggapnya salah. Padahal sebetulnya memang ya demi menjaga sebetulnya. Karena ada kasih, maka kita saling menjaga. Jadi karena kasih kita saling menjaga, jangan sampai sakit. Gitu ya saudara-saudara sekalian. Iya. Pokoknya kalau lo nggak gereja ya jangan ke mall juga lah. Ya tapi bukan berarti kalau kita ke gereja bukan berarti kita menjadi orang yang tidak saleh ya. Benar nggak sih? Oh iya enggak lah. Setuju. Iya kan. Karena sekarang kan gereja bukan sekedar bangunan toh. Iya benar-benar. Ya. Malah sekarang lebih enak begini sebenarnya. Iya. Nah ini menarik lagi nih, kenapa jadi lebih enak begini ya kan? tapi mungkin itu topik selanjutnya. Enggak, sekarang begini. Habis mandi, duduk, pakaian rapi, atasnya doang, bawahnya celana pendek. Nah itu dia kenapa saleh dari salah karena itu. Nah,
Sekarang kita ya mungkin gereja-gereja lain sudah melakukan yang memperlakukan. Jadi kita yang pertama kita lakukan adalah semua yang sedang online, bergereja online itu harus videonya dibuka. Satu. Yang kedua harus menggunakan baju yang rapi. Karena memang kita sedang dalam suasana kebaktian, maka selayaknya kita juga harus hormat terhadap perbaktian kita gitu kan. Ya kenapa saudara-saudara kita yang lain sebelum sembahyang harus cuci muka dulu ya kan, harus ada ini ya. Nah, kita juga harus demikian gitu ya. Jadi jangan, walaupun sebetulnya buat sebagian orang, wih bro, bukan masalah lu ganteng atau kagaknya, yang penting hati lu, ya bener juga sih. Cuman ya marilah kita saling menghormati, itulah budaya dalam kita bergereja. Oke, mungkin gue jadi kayak mau ini dong. Tadi kan Bro Alden sempat ngomongin iman nih. Nah selanjutnya juga ada tuh selanjutnya di WhatsApp ini ngomongin iman. Dibilang dulu kita bukan sibuk sih, artinya dulu kita fokus untuk memperkuat iman. Ya kan? Sekarang kita memperkuat imun katanya. Ya. Jadi tadi Saleh salah. Imun. Iya. Ya, tadi Saleh salah, sekarang imun. Luar biasa nih buat WhatsApp nih. Boleh nih kalau kita boleh ketemu dengan yang buat WhatsApp ini? boleh. Keren ya. Jadi dulu bener ya? Ya. Jadi dulu iman itu harus kuat, kalau sekarang imun kita. Iya. Jadi imannya udah agak sedikit lupa nih. Imun aja terus. Imun terus yang diperbarui, imannya kurang nih ya kan? Berkurang gara-gara online jadi berkurang. Artinya dunia sedang waspada, betul? Waspada ya, hati-hati ya. Jangan sampai karena mikirin imun lupa sama iman ya. Iya dong. Ya kan? Jadi intinya memang gue ngeliat ya memang imun kita fokus sekarang harus dijaga. Tapi dalam tingkat kewaspadaannya. Tapi memang kalau ini ya harus balance loh. Iman kita naik, imun kita juga harus naik. Ya ini memang kita di-push untuk kewaspadaan kita dengan keadaan yang dunia terbalik ini, new normal ini, maka kita menaikkan tingkat ini kita. Tapi asik. Kalau ini kalau online, lu pada ngerasa nggak sih kenaikan atau pengaruh ke iman antara online dan offline? Offline. Tentunya akan kita jawab setelah pandemi ini berakhir. Karena lagi proses. Bukan, maksudnya sekarang kan lagi online terus. Maksudnya apa sih namanya, kekusukan lah Pak, atau paling tidak iman atau semuanya lah. Kalau memang nggak beda, ya setelah pandemi kenapa nggak online juga aja? Kan gitu. Kalau menurut gua nih ya, menurut gua Den, itu tergantung dari susunan acara masing-masing gereja, membuatnya, mengemasnya seperti apa. Ini kalau bicara kusuknya ya, karena semua kita bergantung kepada koneksi. Jadi alur ceritanya itu, alur dia punya urutan acaranya itu sesuai dengan koneksi juga. Kalau emang bagus ya semuanya akan jalan bagus. Tapi kalau dia putus-putus, kadang-kadang orang membuat aduh gak nyaman ya bergerejanya online. Tapi kalau dia smooth ya, enak juga, nggak ada masalah. Karena memang gini, yang kita serap, fokus kita adalah informasi firman Tuhan itu, bukan masalah suasananya. Itulah bicara pertumbuhan keimanan. Ya berarti maksud gua begini, tadi kan intinya kan statement kan iman kan, dulu iman, sekarang imun. Iya dong. Imun kan, ya maksud gua apakah karena online jadi iman itu berkurang, atau apakah ada sesuatu tingkat kerohanian di situ yang tadinya offline bisa didapatkan tapi online tidak didapatkan gitu. Nah, jadi ini aja, kalau masalah ini gue rasa pasti ada perbedaannya. Tapi perbedaannya itu seperti yang gue bilang belum tentu karena online juga, tapi pasti karena proses itu tadi, penyesuaian itu yang membuat kita pasti adalah kita ngerasa kurang nyaman. Tapi sebenarnya nggak mempengaruhi iman juga, tapi karena proses kita penyesuaian diri terhadap online ini, jadi kita ngerasa kurang nyaman, kurang khusyuk. Tapi harusnya nggak kayak gitu harusnya. Oh iya. Tapi ada yang menarik sebenarnya ya, teman-teman ya, ada yang menarik. Pada saat kita diajak untuk fokus kepada imun kita untuk tinggi gitu kan,
Tapi di saat lain kan iman kita juga harus terjaga. Maka kebaktian online itu adalah salah satu metode menjaga keimanan kita tidak turun di saat kita sudah meningkatkan imun kita dengan tidak kita di rumah saja. Imun kita terjaga. Coba kalau kita warawiri, iman kita pas lagi capek ngedrop terus terpengaruh, langsung down. Jadi ini ada kesetimbangan di dalam iman dan imun, perjalanan kehidupan perbaktian kita sebagai orang berdosa. Haleluya. Oke Pak, saya deal dengan barangnya Pak. Semoga bisa dikirim besok. Kalau kita bicara iman nih, dari iman sedikit aja mengenai iman nih. Kan gue juga pernah berdebat juga nih waktu awal-awal pandemi ini. Wah, apa kita buka aja gereja itu karena iman saya setiap pada Tuhan. Kalau iman kita kuat, nggak akan kena virus ya. Gampang aja ngejawabin itu. Ya? Ayatnya Mazmur tuh. Gampang aja ngejawab itu. Ya kalau memang imanmu kuat, nyebrang jalan aja, nggak usah lihat ke kiri kanan. Tapi intinya adalah dunia sedang waspada bro, udah itu aja. Ya, dunia sedang waspada ya. Ya, dunia sedang terbalik. Oh iya, dunia sedang terbalik ya kan. Ya. Karena banyak juga hal-hal yang sekarang jadi ini. Contohnya, biasanya kalau kita bersin ya. Ini dulu nih, kalau gue berteman sama bule-bule, kan dulu gue berteman sama bule-bule ya kan? Ya. Asik. Dulu udah dengar udah mau jadi dia. Terus, nih, terus kalau bersin, kalau lo di samping lo itu biasanya orang bule sih, kalau orang Indonesia mungkin enggak. Dia ngomong apa kalau kita bersin? Bless you. Bless you ya kan? Malah kadang-kadang kita pura-pura bersin supaya dapat berkat. Haci, bless you katanya. Tapi sekarang coba lo bersin bro. Dianggap sedang apa tuh? Dianggap apa tuh? Dijauhi. Langsung dijauhi. Mungkin kalau dia bisa nyeletuk, damn you ya kan? Damn you. Ya, kan, jadi memang keadaan kita sedang terguncang, itu aja sih. Bapak terguncang banget ya Pak ya? Coba lu di samping lu ada orang lain dia bersin, emang lu nggak langsung bergoyang itu, bergetar hati dan jiwa dan pikiran? Oh iya men, kita kan pernah kumpul keluarga juga dong pasti. Iyalah. Ya kan kalau kumpul keluarga nih, walaupun kita percaya sama keluarga kita mungkin aman-aman aja ya kan, tapi begitu satu, entah anak kecil lah, entah siapa, haci, gue langsung, waduh udah nggak pakai masker, udah nggak tutup mulut, mana-mana ini bersinnya langsung stres bawaannya ya kan? Jangan begitu, gue punya pengalaman lah gitu ya. Jadi ini ada orang dia jadwalnya berkhotbah di gereja gitu kan. Terus dia bilang dia kurang sehat gitu ya, flu gitu ya dan lain sebagainya begitu. Akhirnya dia nggak ke gereja. Cuma dia mengakui kalau andai kata bukan pandemi, saya ke gereja. Cuma karena pandemi begini nanti akan melanggar protokol kesehatan, dia tidak gereja. Nah istrinya pun yang tadinya dia ada bagian juga tidak gereja karena suaminya tidak gereja, ada satu rumah mereka. Jadi maksudnya bener-bener pengaruh banget loh ya, tadinya lu kalau nggak ada pandemi ini apaan sih, hanya sakit-sakit batuk biasa ya, sakit biasa gitu loh. Cuma kalau sekarang menjadi sesuatu yang something serius banget gitu loh, nggak kira-kira seriusnya. Saking serius nih, kalau kita lagi kebaktian online, tiba-tiba yang bawain acara bersin, gue takut juga men. Bersin loh. Jadi itu namanya ada satu peribahasa begini. Dulu itu bersatu kita teguh. Nah kalau sekarang bersatu itu kita runtuh. Benar nggak? Karena dunia ini sudah berbeda. Jadi emang kadang-kadang bersatu teguh, ternyata sekarang ini kita kalau bersatu runtuh. Kenapa? Ngapain gitu kan? Kalau bersatu kan bro. Terus sekarang kalau ke rumah sakit jadi parno bro. Ya makanya. Makanya kalau rumah sakit. Sekarang yang menarik juga apa tuh yang menarik? Dulu nih ya, pernah ya kalau kita di rumah terus tiba-tiba rumah kita ada kupu-kupu ya kan? Pasti kita bilang, mau ada tamu nih, kalau ada kupu-kupu mau ada tamu nih ya kan? Perasaan seneng dong, kayaknya kalau ada tamu tuh seneng banget ya kan? Iya. Semangat, tapi sekarang coba kalau tamu datang. Jangan lupa pakai masker ya. Kan? Apalagi kalau nggak pakai masker. Datang ke rumah nggak pakai masker, wih. Nah yang menarik nih, ada pendeta jemaat, tapi bukan keluarga gua. Dia bilang gini, keluarga gua bilang gini, ceritain, pendeta datang melawat, waktu masa pandemi baru-baru awal nih ya, dia tetap melakukan perlawatan, terus mobilnya berhenti di pagar rumah, terus keluarga gua di pintu sana, terus didoain dari situ deh.
Doain. ya. Iya, doain. Tapi yang penting perlawatan tetap jalan ya kan, walaupun jarak jauh. Aku berdoa di sini lah ya katanya kan. Iya, tapi mendoakan keluarga itu ya kan. Jadi Ya, begitu sekarang. Artinya memang dunia ini sedang sakit. Jadi kalau memang dulu ada tamu kita anggap kayak berkat, kayak misalkan pendeta datang kita anggap itu sebagai berkat, tapi sekarang dianggap kayak tamu itu sebagai penyakit. Dulu. Ini pertanyaannya nih. Iya, dengar dulu. Jadi Oh iya. dunia itu sedang payah gitu. Dunia sedang payah. Dulu kalau kita ketemu jabat tangan, sekarang kalau ketemu suruh angkat kaki, tos-tosannya kayak gitu kaki ya nggak sih, kaki sama kaki. Wah, ini emang dunia sedang sakit, makanya itu sampai berdoa bener juga tuh, berdoa harus dari jauh, nggak di dalam ini lagi kan, pusing deh tuh kayak gitu. Gimana? Mungkin cewek-cewek yang sekarang biasanya di tas bawa parfum, sekarang udah nggak bawa parfum bro. Oh ya. Hand sanitizer. Sekarang gini kan satu ketika lu wangi banget sih. Hand sanitizer lu apa nih? Bukan tanya apa lagi. Nah, nih. Gua ya. Gimana? Kalau misalnya kita di dalam situasi seperti itu ya, tadi kalau ada orang yang dulu berdoa bisa dekat, sekarang dari jauh, atau orang bicara pakai masker atau salaman, atau bahkan kalau misalnya dari pakai sanitizer di depannya tuh habis salaman dia pakai sanitizer ya kan? Habis salaman pakai sanitizer. Maksud gue begini, pertanyaan gue adalah apakah kita yang harus mengikuti menerima itu, atau sebenarnya itu sesuatu sebenarnya yang terlalu lebay? Oh enggak, gua itu tidak mengatakan itu lebay, tapi itu adalah situasi yang memang seharusnya. Jadi contoh gini ya. Situasi dunia terbalik sekarang ini. Ya, dunia terbalik. Jadi gua kalau misalkan gua satu ketika ada kesempatan nih ketemu Coki, gua tahu nih Coki sangat protektif, dia sangat menjaga. Terus kalaupun ketemu, halo Pra, misalkan dan gue juga nggak mau dekat karena gue harus jaga, dia juga punya privasi yang nggak mau dekat, siapa tahu carrier. Iya. Ya artinya kita, ya itulah memang keadaan, maka ya jangan baper kalau dia jauh dan dia harus tutup muka, iya kan? Kalau dulu tersenyum itu lo harus bagikan kepada temen lo, tapi sekarang ya gimana? Lo harus bagi-bagiin masker, artinya senyum lo nggak akan kelihatan karena lo pakai masker kan? Ya itulah. Senyum lo ya. Gue nggak peduli senyum lo, yang penting lo pakai masker. Iya, karena dunia ini dilanda kesulitan, itulah dunia terbalik. Aduh, pedihnya hati. Ya paling sedih kalau besok orang tua bro. Gimana? Besok orang tua kan? Kalau dulu kita besok orang tua kan dianggap membawa kebahagiaan bagi orang tua kan, anaknya main ke rumah orang tua, ya kan? Kalau sekarang coba main ke rumah orang tua disangka membawa penyakit. Nah, benar. Karena itulah terus yang nyangka tetangga lagi kan, wah anaknya datang nih ke rumah orang tuanya nih mau bawa penyakit nih ke daerah rumah gua nih gitu lagi kan. dunia sedang dari daerah terjangkit lagi ya kan? Iya. Dunia sedang aneh itu namanya. Jadi emang ada kayak pendeta gua bilang gini, mertuanya kan di Bandung. Di sana. Terus gue mau pulang, gue takut katanya mau ketemu nyokap gue. Kenapa? Soalnya kan kita Jakarta juga suka diomongin, dari Jakarta ya. Nah nanti malah tetangga yang risih. Jadi bener iya, tetangga yang risih. Jadi takut juga gitu. Jadi tapi gini loh, membawa penderitaan. Tapi gini loh, maksud gue someday yang misalnya habis salaman dia pakai hand sanitizer yang ekstrim lah ya, kalau misalnya ekstrim. Gue nggak tahu misalnya, terus kalau misalnya ini ngomong dia langsung menjauh sedikit. Iya itu juga. Itu someday orang akan boring, akan jenuh, sehingga biasa akan tidak mempedulikan itu lagi, ya kan? Lihat aja sekarang banyak banget aktivis-aktivis yang mengatakan bebas masker atau apa, karena mungkin dia sudah jenuh dengan keadaan-keadaan yang protokoler yang sangat protektif begitu. Nah maksud gua di mana sih titik temunya lo gitu loh, harus ada suatu formula atau standar luar biasa. New normal, tapi harus ada suatu standarnya. Jangan inilah yang paling sedikit, misalnya masker doang gitu. Atau sering cuci tangan. Nah, bicara mengenai cuci tangan, dulu sebelum pandemi kapan sih kita cuci tangan? Jarang banget.
Ya, atau Cuman enggak, mau makan. Iya, kapan kita cuman ketika kita mau makan kan? Iya. Iya, enak, maksud gue begini. Sorry gue potong. Sekarang tiap saat kita cuci tangan. Walaupun nggak dapat cuci makanan. tangan kan ya kan? tidak mengganggu hubungan ke orang lain cuci tangan. Tapi kalau kayak gue bilang, habis salaman dia pakai masker di depan orang itu. Yang kita tahu Pak, kadang-kadang gitu loh. Kalau gitu, cuman ya karena kita mengerti keadaannya aja gitu loh. Ya, ada kan di depan tapi kita Dan, dia begini gitu. Ya, tapi Dan itu kan menurut lo ya, sampai kapan nih bisa aja nanti ada waktu di mana orang semua udah kayak bosen dengan protokol itu. Malah kalau dari gue pikir, jangan-jangan ya memang nanti ke depannya ini bukan jadi protokol, ini memang jadi kehidupan biasa kita. Contohnya, mungkin nggak lo kalau sekarang lo kalau dari luar rumah masuk ke rumah mandi dulu atau langsung aja ketemu anak istri? Oh, sekarang sih pada semua mandi pasti. Mandi dulu lah. Nggak mungkin kan nyampe nanti 2 bulan lagi akan ada di mana titik di mana jenuh akhirnya nggak mandi. Ya memang harus. Iya. Jadi kebiasaan baru, Bener, jadi biasa baru. Nggak akan ada karena ini bukan nggak ada nggak ada kemungkinan yang buruknya, dan ini pasti pasti akan diikuti. Namanya manusia, jago beradaptasi. Iya. Kalau menurut sekali super. Bapak kerja di mana, Pak? Itu di pantai. Oke, jadi setuju ya bahwa memang keadaan dunia sekarang ini sedang terbalik. Seperti yang gue bilang tadi, dulu kita cuci tangan sebelum makan, tapi sekarang kita setiap saat cuci tangan, walaupun gak ada makanan di depan kita, men. Asik. Ya kan? Lo lihat orang-orang sekarang. Mereka cuci tangan terus, walaupun mereka nggak bisa makan, nggak bisa beli makanan, tapi cuci tangan terus. Ya kan? Karena, tapi Ton, jangan lupa. Tetap dulu. Oh, belum. Tapi karena gini, memang ada satu hal yang perlu kita sama-sama perhatikan, dan ini serius sekali ya. Dulu kalau kita dengar ke orang bilang oh negatif itu nggak bagus, tapi justru sekarang kalau dibilang kata positif, kalau dengar kata positif, wah itu hal yang mengerikan. Makanya mengerikan ya. Jangan, ya kan. Ya, tapi bagi orang pacaran juga begitu dengar kata positif ngeri juga, bro. Iya. Kalau itu dari dulu. Oke. Itu bukannya normal. Oke. Ya, tapi meskipun kata orang dunia sudah terbalik. Dunia terbalik. Tapi kita punya pengharapan tentunya kan. Ini kan gak ada pendeta nih. Jadi gue sekarang pendeta dulu ya. Oke. Ya kan? Meskipun dunia sudah terbalik, ya kan? Tapi ada kita sebagai umat-umat Tuhan punya pengharapan karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Iya. Katakan amin dan angkat tangan saudara-saudara. Panggilan. Dia tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Betul? Dan selama-lamanya. Haleluya. Kita sebagai umat-umat Tuhan dalam masa pandemi ini, walaupun banyak hal-hal yang berubah, banyak masalah, banyak goncangan, tapi kalau kita menggantungkan diri kita kepada Tuhan, maka apa, Ton? Dia belum siapin jawabannya. Lu udah Harusnya lo kasih tahu dulu jawabannya apa. Jawabannya apa, Be? Oke. Lo jawab sendiri, Di. Lo jawab sendiri. Jawab dong. Lo jawab sendiri. Oke. Jadi gua rasa ya memang inilah kenyataannya. So buat teman-teman, sampai ketemu lagi di topik-topik menarik selanjutnya dalam obrolan Warung Susu Darat. Betul? Betul dong, betul. Jangan lupa subscribe. Like juga ya? subscribe and share. Lu coba kalau yang pertama bikin broadcast WhatsApp-nya boleh. Komen. Oke, guys. Thank you ya. Mantap ya, sampai kita selamat berjumpa lagi. Oke, bye-bye. Oke.